Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marni dengan NPM 1810075602225 dari kelas Kapital atau Publik semester 8 Universitas Muhammadiyah Jambi. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Suprayatno, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Masalah Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi berjudul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten atau Kota Provinsi Jambi. Di sini, yang melatar belakangi materi ini adalah kemiskinan menjadi fenomena sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan telah menjadikan jutaan anak-anak Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas dan kesulitan membiayai kesehatan. Selain itu, kemiskinan juga menyebabkan kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, disertai kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial, dan terbatasnya perlindungan terhadap keluarga. Lebih jauh, kemiskinan meningkatkan arus urbanisasi ke kota, dan lebih parah lagi, kemiskinan menyebabkan jutaan penduduk tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kemiskinan menyebabkan banyaknya penduduk yang harus membanting tulang dan mengerahkan seluruh tenaga hanya untuk mendapatkan upah yang mulanya hanya bisa mencukupi untuk kebutuhan makan saja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Di sini terdapat tabel Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten atau Kota Provinsi Jambi tahun 2016-2021. Di sini terdapat Kerinci, Merangin, Sarulangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, Kota Jambi, Sungai Penuh, dan Provinsi Jambi. Di sini di tahun dari 2016 sampai 2021 terdapat rata-rata yang berbeda-beda dan terdapat peningkatan dari angka rata-rata yang telah ditentukan atau diperhitungkan. Di sini terdapat konsep garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah penjumlahan dari garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan non-makanan atau GKNM dikutip dari BPS tahun 2019. Selanjutnya, garis kemiskinan menurut World Bank di tahun 2005 adalah standar ukur yang ditetapkan untuk mengukur seseorang dalam kemiskinan. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak, dan lain-lain. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Garis kemiskinan ini dibedakan antara perkotaan dan perdesaan. Selanjutnya, terdapat indikator kemiskinan. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas tahun 2004. Indikator kemiskinan yang dimaksud adalah 1.
Keterbatasan pangan merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori, penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita, dan ibu. Keterbatasan akses kesehatan merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu biaya kesehatan atau layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya layanan produksi, jauhnya jarak fasilitas antara layanan kesehatan, mahalnya biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Menurut Todaro di tahun 2011, faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat pendapatan rasional negara terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya berjalan lambat. Kedua, pendapatan per kapita rendah dan pertumbuhannya sangat lambat atau bahkan stagnasi. Ketiga, terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Yang keempat, mayoritas penduduk hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut. Kelima, fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas dan serta kekurangan gizi. Keenam, fasilitas pendidikan dan kurikulum kurang memadai. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Lembaga UNDP telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut Human Development Index atau HDI. Meskipun HDI merupakan alat pembangunan SDM atau sumber daya manusia yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan sumber daya manusia secara sempurna. Di sini terdapat kerangka pemikiran. Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangannya kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan, dan tidak bersifat temporer. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dibentuk untuk menekan pribadi dan kemampuannya merupakan alat tolak ukur utama dalam mengukur perkembangan negara. Indeks pembangunan manusia menggambarkan bagaimana hasil pembangunan diakses oleh masyarakat sehingga kualitas hidup dapat terbentuk melalui pendapatan, kesehatan, edukasi, dan sebagainya. Untuk mengetahui gambar skema kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu pada tingkat pertama yaitu kualitas hidup, turun kepada indeks pembangunan manusia, dan yang terakhir indeks kedalaman kemiskinan. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.